Lagi dan lagi, Mercedes harus merelakan salah satu pembalapnya gagal cetak poin, dan itu semua terjadi dalam 4 dari 5 balapan terakhir. Udah gitu, Ferrari berhasil meraih 2 kemenangan dari 3 race terakhir dan mulai membangun tekanan itu ke Mercedes. Namun sekarang ini menurut gua, mereka nggak hanya harus mengkhawatirkan Ferrari, tapi ada satu hal nih yang dapat merusak musim 2026 mereka. Apakah itu? Skuy duduk, ngopi, dan gua akan bahas satu hal itu ke kalian semua. Dalam 5 race terakhir, Mercy gagal membantu 2 pembalapnya mencetak poin di 4 balapan. Kedua-duanya maksudnya ya. Di Kanada, George Russell kena masalah mobil. Di Monaco, Saga dengan penalti membuatnya turun ke bawah top 10 juga. Lalu di Spanyol, giliran Kimi yang kena masalah mobil dan itu pun nyesek juga di akhir-akhir. Dan kemarin, di Inggris, masalah dengan wheel shield-nya plus kena 5 detik penalti akibat track limit membuatnya turun ke posisi ke-16. Dari 5 balapan tersebut, mereka setidaknya kehilangan 25-18 poin lah per balapan average-nya, dan kalikan aja 4 ya. Dan itu berarti mereka kehilangan hampir sekitar 100 poinan dalam 4 balapan itu, atau 5 balapan itu. Dan well, itu not good sih ya. Bentar bang, yakin lo tuh hitungannya? Miguel sih bilang dia kayak nggak yakin gitu. Ya udah, hitung aja sendiri sama Miguel lah, ngapain sih? Ya intinya gitu dah ya. Dan kita lihat standings mereka sekarang, dan Mercedes memimpin 78 poin dari Ferrari. Sementara Kimi emang masih memimpin 25 poin dari George Russell dan 32 poin dari Lewis di Ferrari-nya. Oke lah, Ferrari memang sudah improve setelah update-update mereka, plus A2 itu juga udah lumayan ngefek dikit, tapi jelas Mercy masih superior secara overall dari mereka. Tetapi masalahnya ialah secara performa, oke, mereka memang lebih superior. Dan itu juga kenapa gue ngerasa satu hal yang dapat merusak musim Mercedes di 2026 ini itu bukan Ferrari, dan pastinya bukan George Russell. Ya, belum, tapi semoga. Ya, enggak lah, janganlah ya. Lalu siapa, Bang? Miguel. Well, bisa, tapi bukan, weh, serius dulu lah, weh. Jadi satu hal itu ialah... nungguin ya. Oke, sorry. Ya, diri mereka sendiri. Hah? Gimana? Oh, iso. Gini, jika ada satu hal yang Mercedes kalah superior dari Ferrari sekarang, dan sebenarnya nggak hanya mereka, tapi tim lain juga, ialah reliability mereka. Kalau kalian perhatikan momen-momen di mana Mercy kehilangan poin besar, itu pas mereka kena masalah mobil kayak di Kanada, Spanyol, dan Silverstone kemarin, dan sisanya ya kelawakan mereka sendiri. Nah, masalah ini justru udah mulai kerasa di awal musim ketika Mercedes kabarnya masih belum berani full power mesinnya karena takut jebol. Nah, kalau kata Tokoha, lu mau punya mobil sekeceng T180-nya Speed Racer pun, tapi kalau reliability-nya selembek lontong, ya sama aja. Sama kayak orang mau sepinter apapun, tapi kalau nggak niat, males ya nggak bakal kemana-mana juga. Nah sama, percuma mobil roket, tapi kalau nggak niat finish ya sama aja gitu ya. Dong ya, masalah ini nggak terjadi ke mereka aja, tapi customer tim mereka kayak McLaren dan Williams yang musim ini udah bejibun banget masalah-masalahnya. Malah Alpine yang kelihatannya jarang banget kena trouble, tapi itu pun mereka juga sesekali pernah kena juga. Nah ini tuh bisa merusak musim Mercedes yang sepertinya akan menjadi musim mereka, karena mereka segacor itu, udah segaspol itu ya. Udah gitu Kimi juga lagi bagus-bagusnya. Untungnya mereka sejauh ini belum kena double DNF, karena itu nanti yang bakal jadi momentum shift-nya gede banget ke Ferrari seandainya itu terjadi. Dan barulah Ferrari akan jadi ancamannya besar. Perlu diingat, Ferrari ada dapat 2 jatah A2, dan kabarnya mereka sudah pakai yang pertama dari Austria kemarin. Dan kabarnya yang kedua nanti akan dipakai di Monza. Tapi bang, Tokoha juga ngomong, katanya Mercy juga dapat A21. Yes, kabarnya sih emang begitu. Lah, bentar. Kok bisa? Bukannya mereka yang terkenceng? Kok dapat A2? Nah, ini menarik, dan jika video ini tembus 10 likes, besok deh gue akan bahas kenapa Mercedes dapat A2 dan yang terkenceng itu justru malah Red Bull. Intinya sesuai rumor, seperti gue bilang tadi, mereka katanya dapat A2. Dan emang sih mereka belum ada niat untuk pakai A2 itu. Cuman jika reliability terus seperti ini, melontong ya. Nah Ferrari juga mengejar, ya sepertinya udah harus dipakai token A2-nya. Ya asal dibayar tokennya, ya nggak apa-apa gitu. Kocak, salah token coy. Oh ya salah ya. Dan perlu diingat, A2 bukan berarti bakal ningkatin performa mobil, karena ini juga bisa jadi senjata makan tuan. Kalau nggak dipakai bener-bener ya bisa aja malah makin parah, dan itulah mengapa F1 adalah olahraga yang kompleks dan tidak sesimpel
upgrade mesin jadi kenceng, upgrade gagal, wah gak bekerja, underperforming dikit, sabotase. Dan sebagainya, nggak gitu tong, rumit lah intinya F1 itu ya. Semua komponen harus sinkron, jadi kalau ada yang bagus pun, kalau nggak sinkron sama yang komponen yang bagus pun, nggak bakal gacor juga gitu ya. Jadi inilah yang harus diperbaiki sama Mercedes, karena mereka sebenarnya sejauh ini di 2026 emang nyaris meraih hal tersebut. Cuman ya kurangnya baik lagi ada di reliability PU-nya mereka dan driving style George Russell. Toto pun ngomong, dan ini beliau sendiri yang ngomong ya, katanya ya percuma aja mobil bagus tapi nggak bisa finish. Ingat, hasil yang dihitung itu hari Minggu ya kawan-kawan. Dan satu juga kalau ada sprintnya, tapi itu ibarat uang receh aja ya. Mereka jelas superior banget dibandingkan rival-rivalnya. Dan di race mereka kecolongan poin pun udah terlihat pace mereka itu superior apa. Dan itu juga kenapa baik lagi, gue ngomong ini sekali lagi, Ferrari bukanlah hal yang bisa merusak musim mereka sekarang. Untuk saat inilah lebih tepatnya ya. Kan ada saatnya Ferrari bakal jadi ancaman yang lebih berat di masa yang akan mendatang. Untuk saat ini, ancaman terbesar mereka ya jelas diri mereka sendiri. Makanya, baik lagi, gue herman banget sama orang yang ngomong, underperforming nih, sabotase nih, aduh, bla 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 bla. Tahukah kalian bahwa sabotase itu diambil dari bahasa Prancis, saboter atau sabot. Kata dasar sabot sebenarnya merujuk pada sepatu kayu tradisional Prancis yang populer pada abad ke-19. Pada masa itu, para pekerja yang melakukan pemogokan kerja atau perselisihan buruh sering mengganggu proses produksi dengan cara berjalan berisik menggunakan sepatu kayu itu, bahkan dengan sengaja melemparkan sepatu tersebut ke dalam mesin agar rusak dan produksinya terhenti. Oleh karena itu, saboteur berkembang menjadi istilah untuk tindakan merusak atau mengacaukan dengan sengaja. Dan setelah berbagai macam konspirasi mengenai rumor sabotase dan sebagainya, gue menemukan satu kesimpulan. Maka dari itu, the real sosok kalau kita ngomongin sabotase di Mercedes, ya jelas tidak lain dari Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Setujukah Mercedes merusak musim mereka sendiri, atau kalian masih yakin dengan kejumawaan kalian itu kalau Ferrari masih bisa jadi ancaman dan akan saya lawan Mercedes sampai akhir 2026 on merit? Atau mungkin kalian merasa masih lebih percaya George Russell karena sabotase? Ya tulis saja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, sudah lelah nih bapaknya ya. Seperti biasa video ini kalian tutup oleh Okay guys, thank you for watching.